warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pendengar dimanapun Anda berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. YTP, channel seputar alur cerita. Kali ini cerita Karma Anak Durhaka. Ini dia ceritanya. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang wanita tua bernama Bu Sari. Ia tinggal sendiri di rumah yang sederhana setelah suaminya meninggal. Bu Sari memiliki seorang anak laki-laki bernama Denny. Sejak kecil, Denny sangat disayang oleh ibunya. Namun, ketika Denny tumbuh dewasa, ia berubah menjadi anak yang durhaka. Ia sering membentak dan meremehkan ibunya yang tua renta. Suatu hari, di dalam rumah kecil Bu Sari, suara petir menggema di luar. Sementara Denny duduk dengan marah di kursi, mengabaikan ibunya yang berdiri di sudut ruangan. "Denny, nak, ibu lapar. Boleh ibu minta sedikit uang untuk membeli makan?" ucap Bu Sari. Denny sambil membentak, "Apa? Kau lagi, dasar perempuan tua bangka yang tak berguna. Makan dan makan. Setiap hari minta makan. Cari sendiri kalau kau mau makan." Bu Sari dengan suara lembut, "Ibu sudah terlalu tua untuk bekerja, nak. Ibu hanya punya kamu yang bisa diandalkan." Denny mengentakkan kakinya ke lantai. "Ibu bikin aku muak. Pergi sana, jangan ganggu aku." Bu Sari hanya menghela napas panjang dan berlalu dari hadapan Denny dengan hati yang hancur. Meski diperlakukan kasar, ia tetap mendoakan Denny setiap malam agar mendapat hidayah dan menjadi anak yang lebih baik. Waktu berlalu, Denny semakin menjadi-jadi. Ia jarang pulang ke rumah dan lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-temannya di luar, tanpa peduli dengan kondisi ibunya. Sampai suatu hari, Denny pulang dalam keadaan mabuk. Denny tersandung saat mau masuk ke rumah. "Bu, mana kau? Cepat ambilkan air, aku haus." Bu Sari datang terburu-buru. "Iya nak, tunggu sebentar, ibu ambilkan air." Saat Bu Sari kembali dengan segelas air, Denny dengan kasar merebutnya dan menumpahkan sebagian air di lantai. "Ini air apa? Tak enak, dasar ibu tak berguna," ungkap Denny. Bu Sari menahan air mata. "Maafkan ibu nak, mungkin airnya sudah lama, ibu akan menggantinya." Denny tidak mendengarkan dan langsung tertidur di sofa. Bu Sari seperti biasa membersihkan tumpahan air dan terus berdoa di dalam hati untuk anaknya. Namun, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin kencang mulai bertiup di luar dan suara gemuruh semakin keras. Bu Sari merasakan firasat buruk. Beberapa hari kemudian, Denny yang sudah lama tidak pulang kembali pulang ke rumah dalam keadaan sangat marah. Ia baru saja dipecat dari pekerjaannya karena ulahnya yang tidak bertanggung jawab. "Ini semua salahmu, Bu," ungkap Denny. "Hidupku hancur karena kau. Kalau saja aku tak perlu mengurusmu, aku bisa hidup lebih baik." Bu Sari pun terkejut. "Nak, ibu tidak pernah meminta banyak. Ibu hanya ingin sedikit perhatianmu." "Denny, diam. Ibu hanya beban bagiku. Pergi sana." Pada malam itu, Denny marah besar dan dengan kasar mengusir Bu Sari dari rumah. Ibu tua itu terpaksa pergi dengan air mata yang mengalir di pipinya. Ia berjalan tak tentu arah di malam yang gelap, hanya dengan doa dan harapan agar Tuhan melindunginya. Setelah kepergian ibunya, Denny merasa bebas. Namun, kebebasan itu tidak bertahan lama. Malam berikutnya, saat Denny tertidur lelap, ia mulai bermimpi buruk. Dalam mimpinya,
Ia melihat bayangan seorang wanita tua yang berjalan tertatih-tatih di tengah hutan, terjatuh dan menangis. Wajah wanita itu samar-samar, tapi Denny bisa merasakan bahwa wanita itu adalah ibunya. Suara wanita dalam mimpi, "Denny, kenapa kamu begitu kejam pada ibumu sendiri?" Denny pun terkejut dalam mimpi. "Ibu, apa yang terjadi? Kamu akan menerima balasan atau semua perbuatanmu." Tiba-tiba, bayangan wanita itu berubah menjadi sosok hitam menakutkan yang mengulurkan tangannya ke arah Denny. Denny berteriak ketakutan dan terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Namun, ketakutan itu tidak hilang. Setiap malam, mimpi buruk itu kembali dan Denny merasa semakin tertekan. Sampai akhirnya, suatu malam, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Saat Denny terbangun, ia melihat bayangan wanita tua yang sama berdiri di sudut kamarnya. Wajahnya penuh luka dengan mata yang menatap tajam ke arahnya. "Kamu durhaka pada ibumu. Sekarang waktumu telah tiba," ucap bayangan. Denny mencoba berteriak, tapi suaranya hilang. Bayangan itu semakin mendekat, dan Denny merasakan tubuhnya membeku. Saat bayangan itu menyentuhnya, tubuh Denny terlempar ke dinding dengan keras. Denny terjatuh ke lantai, tidak bisa bergerak, dan perlahan napasnya semakin berat. Malam itu, Denny merasakan penderitaan yang luar biasa, seperti ada tangan yang tak terlihat yang mencekiknya. Keesokan paginya, warga desa menemukan Denny tak bernyawa di kamarnya, dengan mata terbuka lebar, seolah-olah melihat sesuatu yang sangat menakutkan sebelum ajal menjemputnya. Cerita ini mengingatkan kita akan pentingnya berbakti kepada orang tua, karena dari perlakuan buruk terhadap orang tua akan datang, cepat atau lambat, dan bisa berbentuk apapun termasuk penderitaan yang tak terduga. Bantu like, komen, dan subscribe-nya supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuat cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.